Uji forensik ijazah Jokowi, Polri ditantang netral, integritas harus ditegakkan. Tadi memperlihatkan ijazah. Nanti ditanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Ya. Pak di dalam? Apanya? Ya ditanya banyak, tanya berapa pertanyaan tadi? 35. Iya. Ada pemeriksaan menjadi untuk melakukan digital forensik ya terhadap ijazah Bapak, Pak? Digital forensik bisa menjadi Bapak? Kalau diperlukan, ya silakan. Yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum. Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya. Ancaman nyawa pun saya hadapi. Jokowi bisa berbohong kepada pendukungnya karena cinta buta atau segala macam. Tetapi Jokowi tidak bisa menipu teknologi. Kalau ada di persidangan nanti karena kepercayaan terhadap laboratorium forensik Polri ini sangat minim karena terbukti di kasus Jessica memanipulasi barang bukti digital, video CCTV itu, ya, Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noah Lazar, dan Christopher, maka kita minta juga di laboratorium forensik yang ada di luar negeri karena kepercayaan kita terhadap polisi ini sudah sangat minim dan terbukti menjadi kepolisian terburuk se-Asia Tenggara. Mungkin sekarang sudah sedunia. 10 tahun dipimpin oleh Joko Widodo itu sudah kita jadi generasi pengecut, generasi penjilat, maka saatnya sekarang kita menjadi generasi sesuai yang diharapkan oleh para pahlawan kita. Saya ingin lihat sekali keadilan polisi di sini. Kenapa Prof meragukan keadilan? Begini, beberapa tahun yang lalu Pak Yusuf Kalla dihantam dengan isu oleh 2 orang di sosial media kan. Putri Pak Yusuf Kalla dengan beberapa lawyer mengadukan orang itu dengan pencemaran nama baik, fitnah, di lembaga yang sama bernama kepolisian. Sampai sekarang kita nggak tahu kemana kasus itu, tidak ada penjelasan dari polisi. Nah, sekarang Pak Jokowi melakukan hal yang sama dengan motif yang sama, membela diri kan, kehormatan. Kita lihat apa polisi proses ini dan membawa kelima orang itu karena hukum atau tidak. Pak polisi tebang pilih, nggak adil? Untuk kasus ini kalau dia teruskan pencemaran nama baik kepada 5 orang itu, menurut saya tebang pilih. Pak Jokowi tadi juga membawa langsung ijazah beliau dari SD hingga SMP, SMA hingga kuliah. Dan beliau pun nanti kalau ternyata masih dibutuhkan lagi, beliau sampaikan bersedia untuk membawa lagi jika masih diperlukan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan nanti. Nah, Mas Cynthia tadi bertanya, kenapa baru sekarang? Nah itulah, selama ini Pak Jokowi diam karena mungkin beliau secara psikologis ketika beliau masih merupakan Presiden Republik Indonesia, Jokowi belum pernah memberikan foto maupun kopi dari ijazahnya ke siapapun untuk disebarluaskan. Huruf itu ternyata berbeda dengan yang lain, berarti ada pemalsuan. Struktur wajah. Kalau ternyata foto itu bukan wajahnya Pak Jokowi, gimana dong? Ayo, kalau ternyata berarti palsu dong. Jadi memang kelihatan sepele, remeh-temeh, tapi sangat fundamental menentukan ya apa benar itu palsu atau salah. Masuk ke ranah hukum, bagus supaya kita lihat hasilnya apa. Kalau ada orang yang mendalilkan sesuatu palsu, dia yang wajib untuk membuktikannya gitu ya. Kalau ada orang yang mendalilkan bahwa sebuah surat itu palsu atau dipalsukan atau digunakan secara palsu, pasal 77 ke KUHP itu sudah menentukan daluarsanya maksimal 12 tahun loh. Tadi kan dikatakan ijazahnya tahun 85 gitu ya. 85 sekarang tahun 2025. Itu berarti sudah 40 tahun. Daluarsa untuk menuntut pemalsuannya saja itu sudah daluarsa. Sekarang setelah 2 tahun baru Jokowi laporkan. Ini juga konyol. Karena yang bertanya pada waktu itu adalah warga negara terhadap kepala negara. Kan itu tempus deliktinya begitu. Seandainya ada disebut delik di situ. Warga negara bertanya, Bapak, ijazah Bapak itu asli apa palsu? Kan pertanyaan warga negara terhadap kepala negara, bukan pertanyaan individu pada individu yang diatur dalam hukum pidana. Itu bakal punya problem teoritis juga di dalam cara penuntutan. Jadi semua hal yang ditanyakan warga negara bisa berakhir di pengadilan kalau begitu. Walaupun yang bersangkutan bukan lagi kepala negara kan, konyolnya di situ tuh. Jadi
Kelihatannya mungkin juga ada aspek lain ya Pak Jokowi, karena udah lama di Solo, lalu udah bosen mungkin diatur-atur, yang datang 5-6 orang, mending bikin sensasi lagi tuh lapor ke ke polisi itu soal ijazah palsu. Tapi kita melihat konsistensi dari isu ini, tetap ini adalah isu moral, bukan isu hukum tuh. Seandainya Jokowi 2 tahun lalu mengatakan ini loh jasa saya, kalian saya prank, kira-kira begitu, maka itu jadi bahan lelucon yang enak-enak aja. Tetapi setelah 2 tahun, setelah banyak korban karena soal ini, setelah perselisihan bangsa itu, setelah isu ijazah palsu menimbulkan perselisihan tuh, saling membenci, saling mengintip kelemahan, lalu disibukkan dengan alumni segala macam. Jadi kegaduhan itu yang buat ada Jokowi. Kenapa? Karena dia menunda pertanyaan publik itu. Dan kita tahu dalam bahasa, dalam wisdom politik, setiap penundaan ada perencanaan kejahatan. Seandainya Pak Jokowi itu benar-benar menggunakan ijazah yang palsu untuk menjadi presiden, maka yang pertama harus diperbincangkan adalah bahwa Presiden Indonesia pada akhirnya ketahuan dia adalah seorang penipu. Jadi Pak Jokowi punya ijazah atau tidak tuh gak jadi masalah. Dia S1 atau tidak tuh gak jadi masalah. Karena ada presiden di Indonesia yang S1 ada, yang S2 ada, yang DO ada, yang lulusan SMA saja ada, bahkan yang tamatan SD juga ada. Tetapi itu berbeda ceritanya dengan pemalsu ijazah. Itu sangat berbeda. Karena kalau misalkan dia tidak lulus pada satu universitas, satu sekolah dan sebagainya, itu kita bisa melewatinya, kita tidak berurusan dengan itu, karena yang paling penting dipilih oleh rakyat, kan begitu. Tetapi kalau dia pemalsu ijazah, untuk dapat ijazah aja dia memalsukan, maka ada potensi bahwa dia terbiasa untuk memalsukan hal-hal yang lain, termasuk dia berani untuk merekayasa publik dan merekayasa manusia untuk memilih dirinya dalam pemilu, misalkan seperti itu. Satu, Anda tadi mengatakan sama, padahal itu ketik lembar pengesahannya tahun 85 kan? Ya. Mesin ketik. Bukan, yang dipersoalkan tahun berapa? Tangannya ada atau enggak? Enggak Pak, itu dulu. Tahun berapa? 85? Beliau ini bukan 85. Berapa? 90 masuk 89, 88. Nah, bayangkan skripsi berarti tahun berapa itu skripsi ya? 94, 92. 92 aja masih mesin ketik. Ditanda tangan di sini 92. Ah, 92 aja masih mesin ketik kan? Kalau ini saya buat jadi rujukan ya, ada dokumen 92 masih mesin ketik. Kedua, confirm 92 saja lembar pengesahan pakai mesin ketik. Pro pembuatnya BSU untuk mesin jet laser jet. 92 masih mesin ketik. Nah, di sini saya 91 ya buat tapi 85 Pak Jokowi pakai Windows Microsoft. Yang 40 lainnya katanya. Pertunjukan panggung politik nasional sedang berkutat dalam pusaran isu polemik ijazah Jokowi yang masih terus digugat keabsahan dan keasliannya. Masyarakat sedang menunggu proses hukum yang sedang berjalan, sementara itu jagat maya terus dibombardir oleh perang psikologis antara pendukung Jokowi dan penolak ijazah Jokowi. Untuk mempertanggungjawabkan dan menjawab polemik ijazah Jokowi tersebut, pada akhirnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, melaporkan 5 orang terkait tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengungkap kelima orang tersebut berinisial RS, S, RS, T, dan K. Ada 24 video, 24 objek yang sudah Pak Jokowi laporkan juga. Yaitu diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Mungkin inisialnya kalau boleh disampaikan ada RS, RS, S, T dan inisial K, kata Yakub di Polda Metro Jaya, Rabu, tanggal 30 April tahun 2025. Dia mengatakan pihaknya telah menyerahkan nama-nama tersebut ke penyidik. Dia menyerahkan penjelasan terkait pokok perkaranya ke polisi. Kagama menjawab, menanggapi aksi turun Gunung Jokowi ke Polda Metro Jaya tersebut, sebagai alumni UGM dan juga menjabat Kagama Cirebon Raya, saya mempunyai dorongan moral dan juga tanggung jawab keorganisasian, melihat jika langkah hukum Pak Jokowi sangat menyambut baik dan acungkan jempol langkah mantan Presiden Jokowi. Pak Jokowi anggap saja adalah alumni UGM dan menegangkan haknya sebagai alumni serta memiliki secara syah ijazah UGM dari Fakultas Kehutanan tahun 1985. Ia berhak untuk melakukan perlawanan dan pembuktian langsung untuk meredam dan juga menutup polemik ijazah yang dimilikinya.
Jokowi turun langsung. Pak Jokowi ke Polda Metro adalah momen yang sudah ditunggu publik agar Jokowi yang harusnya turun langsung ke Polda Metro Jaya terjadi juga. Tujuan pelaporan sudah jelas, yakni untuk melaporkan pihak-pihak yang mempermasalahkan keaslian ijazahnya. Kehadiran fisik langsung Jokowi membawa dokumen ijazah yang diklaim asli adalah momen krusial dalam menyudahi polemik panjang soal latar belakang akademik sang presiden. Hanya saja ada catatan penting, yakni adanya ujian paling berat bagi Polri di mana momentum pembuktian tersebut adalah momen khusus yang ditunggu-tunggu, terutama oleh Mas Roy Suryo dan pihak-pihak lain seperti Mbak D. Tifa, Bung Rismon. Tentunya masyarakat juga sangat menunggu kabar baik perkembangan pelaporan Jokowi ke Polda Metro Jaya. Pembuktian terbalik. Perlu ditegaskan bahwa langkah hukum yang diambil Jokowi justru membuka peluang terjadinya pembuktian terbalik di ranah hukum. Artinya selama ini Jokowi belum juga menunjukkan ijazah aslinya ke pihak tertentu dan harus mau menunjukkan ijazah tersebut dalam persidangan ataupun dalam proses uji materi, yakni uji di laboratorium forensik Polri. Secara hukum, Pak Jokowi mempunyai hak hukum dan memenuhi syarat untuk menunjukkan ijazah asli, terutama S1 dari UGM yang selama ini jadi sorotan. Polri wajib netral. Ujian paling penting adalah apakah Polri salat netral dalam proses penyidikan dan olah barang bukti, yakni ijazah Pak Jokowi. Titik perdamaian yang nantinya akan diterima semua pihak adalah Polda Metro Jaya benar-benar menjalankan proses uji forensik terhadap ijazah secara independen dan transparan, maka apapun hasilnya akan menjadi dasar pertanggungjawaban publik yang sah. Sekali lagi, mengingatkan kembali risiko besar jika ternyata uji forensik tidak dilakukan secara terbuka. Kalau ada permainan di internal, atau proses tidak transparan, maka ini akan memperpanjang polemik dan menciptakan kenyataan pahit sekaligus horor bagi penegakan hukum di Indonesia. Semua pihak wajib terima. Lebih jauh lagi, seandainya hasil uji forensik menyatakan ijazah tersebut tidak asli dan melibatkan kecurangan, maka itu akan menjadi pukulan besar yang berdampak pada citra keadilan, transparan publik, kredibilitas Polri, UGM serta penegakan hukum, bahkan arah demokrasi bangsa ini akan hancur berkeping-keping. Dalam kesadaran hukum kolektif, menegaskan bahwa semua pihak yang menggugat dan tergugat, apapun hasil akhirnya, tetap pantas dihormati jika seandainya privasi hukum layak disepakati jujur dan netral. Mereka para pihak adalah orang-orang yang mendorong keterbukaan informasi dan transparansi pejabat publik. Itu nilai penting dalam demokrasi. Baginya, langkah tersebut adalah pertarungan integritas dan momen penting institusi Polri membuktikan kredibilitasnya di mata publik. Apapun hasilnya nanti dari uji forensik, itulah yang menjadi penutup dari polemik ijazah Pak Jokowi. Kita akan belajar banyak tentang moralitas, kedaulatan hukum dan politik, dan integritas pejabat publik dari proses ini.